Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi PAISKI dari kelas 10 MA. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang penaklukan kota Mekah atau yang disebut dengan Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah terjadi pada Jumat 20 dan 21 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutus untuk melakukan penaklukan kota Mekah atau Fathu Makkah. Selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Penyebab Fathu Makkah adalah terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Pada awalnya, antara kaum muslimat Cina dengan kaum Quraisy menandatangani nota kesepakatan Sulh Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 4 bagian, yaitu bagian utara, selatan, dan timur, sehingga kota Makkah terkepung dari 4 juru. Masing-masing pasukan memasuki kota Makkah mengikuti petunjuk Rasulullah. Hal ini menyebabkan tidak melawan kekuatan umat Islam. Adapun faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. Sikap simpatik yang dilakukan kaum muslimin membuat penaklukan telah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fathu Makkah, Rasulullah melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Seorang sahabatnya, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan adalah orang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Makkah melawan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengumumkan 3 hal sebagai berikut. 1. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. 2. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Yang ketiga, siapa yang memasuki masjid, dia aman. Dan yang keempat, siapa yang tinggal di rumahnya, menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Amnesti yang dianugerahkan Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah menimbulkan kekhawatiran kaum Ansor yang demikian mencintai Rasulullah. Mereka khawatir jangan sampai beliau enggan kembali ke Madinah. Tetapi Rasulullah SAW menenangkan mereka bahwa beliau akan bersama mereka di Madinah. Kekhawatiran ini sangat beralasan dan pernah disampaikan pada saat terjadi Baiat Aqobah kedua. Tetapi Rasulullah SAW sejak itu bahwa beliau akan selalu bersama mereka di Madinah. Demikianlah setelah 19 hari beliau bermukim di Makkah, akhirnya beliau kembali ke Madinah. Cukup sekian materi kali ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.